The Flash baru aja ngeluarin trailer terbarunya. Film yang bakal jadi riset dari universe DC ini nunjukin banyak easter eggs dan detail baru. Dan sepertinya film ini bakal banyak mengambil referensi dari cerita Flashpoint di komiknya. Seperti apa sih cerita yang bakal diangkat di film ini? Bakal kita bahas trailernya langsung aja. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer dibuka dengan dua Barry Allen yang ngedatengin Wayne Manor. Kalau kita lihat bentuknya Wayne Manor ini mirip kayak yang muncul di film Batman dan Batman Returns garapannya Tim Burton. Karena film ini sendiri dikonfirmasi bakal mengambil set timelines 30 tahun setelah kejadian dari film Batman Returns yang dirilis di tahun 1992. Berlanjut dengan narasi Batman Keaton yang menceritakan originnya, bagaimana rasa sakit ketika ditinggal orang tuanya yang meninggal memicu dia untuk menjadi superhero pemberantas kejahatan. Di Batcave-nya kita bisa ngelihat versi upgrade dari set komputer Batman di filmnya. Kalau kita perhatikan layarnya, ada display dari blueprint Batmobile, Batwing, dan juga Batsuit. Di main monitor kita juga bisa ngelihat semacam software pemutar ulang video. Di film pertamanya, software ini digunakan Batman Keaton untuk mengungkap identitas Joker versi Jack Napier. Dan ada semacam perangkat audio juga yang kayaknya pernah digunakan sama Batman pas dia ngelawan The Penguin di film Batman Returns. Masih di sana kita bisa ngelihat Batwing yang kelihatan terbang menggantung di atas Batcave, mirip kayak kelelawar yang tidur menggantung di goa. Dan saat Batwing ini masuk lebih dalam ke Batcave, terlihat ada sebuah air terjun yang mengingatkan kita sama Batcave yang muncul di film Batman Begins dan The Dark Knight garapannya Christopher Nolan. Scene lalu beralih menunjukkan kita wider shot dari Bruce Wayne versi Michael Keaton dengan tampilan rambut putih gondrongnya yang nunjukin bagaimana nggak keurusnya dia saat dia pensiun menjadi Batman. Anyway, di sini terlihat Bruce Wayne Keaton ini ngebuka ruang rahasia di balik lemari bukunya yang jadi tempat penyimpanan Batsuit, di mana ruang ini bisa diakses dengan menggunakan tombol yang ada di balik foto keluarga Wayne. Scene ini agak deep sebenarnya, karena artinya setiap kali Bruce Wayne mau jadi Batman, dia bakal terus mengingat trauma soal kehilangan orang tuanya saat melihat foto keluarganya sendiri. Tapi ini juga bisa jadi semacam motivasi buat Bruce, juga semacam alasan kenapa dia menjalankan kehidupan sebagai superhero. Nah, di ruangan ini juga kita bisa ngelihat ada 7 Batsuit punya Batman Keaton. Mulai dari tengah, Batsuit yang nantinya bakal dipakai sama Batman Keaton ini di sepanjang film. Pertama, ada Batsuit dengan sarung pistol di bahunya yang sepertinya terinspirasi dari kostum versi Batman Year One atau Year Two. Ini adalah saat Batman masih sering-seringnya memakai senjata api buat melawan musuh-musuhnya. Berikutnya di sebelahnya ada Batsuit yang topeng dan sarung tangannya berwarna biru dengan logo Batman. Ini versi dari film Batman 1989. Berikutnya ada Batsuit klasik dari film Batman 1989 yang kelihatan lusuh seperti yang terlihat di final battle antara Batman Keaton melawan Joker. Fun fact, Michael Keaton sendiri mengkonfirmasi kalau ini adalah kostum Batman yang ngebuat dia nggak bisa nengok ke kanan atau ke kiri dan ngedengar suara dari cast lainnya selama dia syuting. Lalu di sebelahnya ada Batsuit yang dipakai Keaton di film Batman Returns tahun 1992. Berikutnya ada Batman Scuba Suit yang dipakai buat menyelam, dan last ada Desert Batsuit yang mirip dengan Batsuit yang dipakai Batman di sequence Nightmare. Oke, seperti yang kita tahu, film ini bakal mengadaptasi storyline komik Flashpoint. Komiknya basically menceritakan tentang bagaimana Flash menciptakan sebuah dark alternate timeline setelah dia pergi ke masa lalu dan mencegah kematian dari ibunya Nora Allen yang dibunuh sama Reverse Flash. Dimana di timeline ini, Thomas Wayne lah yang jadi Batman menggantikan Bruce Wayne yang mati bersama istrinya Martha. Thomas dikenal sebagai salah satu orang yang brutal dan sering membunuh setiap villain yang dia lawan. Dia juga dikenal sebagai Batman yang egois dan gak peduli sama dunia karena yang dia pedulikan cuma anak dan istrinya yang udah meninggal. Di timeline baru ini, bumi terancam hancur karena cyborg yang gagal untuk menyatukan para superhero dan juga perang yang terjadi antar bangsa Atlantean dan juga bangsa Amazon. Indian untuk menyelamatkan timeline ini, Flash mau gak mau harus mereset timeline ini dengan pergi ke masa lalu dan membuat ibunya mati seperti seharusnya, yang akhirnya menciptakan sebuah Flashpoint timeline yang dikenal sebagai New 52. Dimana ini bakal kejadian juga nih sepertinya di filmnya nanti, ketika Flash ini membuat Flashpoint dan akan meribut timeline DC yang akan menjadi jalan bagi universe DC-nya James Gunn yang akan dimulai dengan chapter God and Monsters. Nah, seperti di komiknya, trailer ini menunjukkan bagaimana filmnya juga menceritakan Barry Allen yang menciptakan Flashpoint setelah dia menggunakan kekuatan super speed-nya untuk bertime travel ke masa lalu dan mencegah kematian ibunya yang terbunuh sama sosok yang masih misterius.
Nah, sebagai konsekuensi, Barry pun akhirnya terlempar ke sebuah alternate timeline baru, di mana di timeline ini dia ketemu sama ibunya yang masih hidup dan variannya yang di sini nggak punya kekuatan super sama sekali. Ini juga menjadi sebuah timeline yang meneruskan perjalanan Batman Keaton dari filmnya yang terdahulu, di mana timeline ini punya karakteristik yang berbeda dengan Batman versi Ben Affleck di DCEU, di mana sosok Batman Keaton ini digambarkan lebih tertutup dan lebih suka bekerja sendiri sebagai superhero. Berbanding terbalik nih dengan Batman-nya Ben Affleck yang justru sangat open untuk teaming up dengan superhero lain dan membentuk Justice League. Kalau di komik menceritakan tentang perang antara Atlantean dan Amazon sebagai penyebab kehancuran timeline Flashpoint, di versi filmnya kita justru dibawa ke sebuah cerita what if dari film Man of Steel, di mana General Zod berhasil melakukan invasinya ke bumi karena di timeline ini nggak ada Superman yang bisa menghentikan dia. Nah, di komik Flashpoint diceritakan roket yang ditumpangi sama Superman dari Krypton jatuh di kota metropolis dan membuat 30.000 orang mati. So karena itu Superman akhirnya ditahan sama pemerintah Amerika di bunker bawah tanah dan dijauhkan dari matahari supaya bisa tetap lemah. Dengan gak adanya superhero kuat seperti Superman, bumi akhirnya jadi rentan dari segala ancaman dan gak ada lagi yang bisa menyatukan para manusia super di bumi. Nah, di film ini Superman justru nggak diceritakan eksis di bumi, karena mungkin General Zod berhasil membunuh Kal-El ini sebelum dia berhasil dikirim keluar dari planet Krypton sama ayahnya si Jor-El. Nah, sebagai gantinya, Jor-El justru malah mengirim sepupunya Kara Zor-El untuk keluar dari planet Krypton dengan membawa Growth Codex bangsa Kryptonian, yang sebenarnya ini sempat ditis di film Man of Steel di scene ketika Superman datang ke Fortress of Solitude milik ayahnya Jor-El, di mana di sana terlihat sebuah pot kosong yang dikonfirmasi sama Zack Snyder kalau pot ini diisi sama Kara Zor-El yang harusnya dikirim bersamaan dengan sepupunya si Kal-El ke bumi. By the way, pas nyampe di bumi kayaknya si Kara ini terdampar di Rusia dan ditangkap sama militer di sana yang menganggap dia sebagai sebuah ancaman. Dimana ini terlihat jelas dari trailer sebelumnya yang menunjukkan Kara yang ditahan di sebuah benteng di daerah salju dengan baju tahanan bertuliskan tulisan Rusia yang kalau diartikan adalah the most dangerous atau yang paling berbahaya. General Zod di trailer ini juga terlihat udah siap menterraform bumi dengan World Engine-nya yang membuat bumi menjadi planet Krypton yang baru. Ini membuat Batman harus kerjasama dengan dua Barry untuk membebaskan Kara alias Supergirl dari penjara Rusia untuk bisa mengalahkan General Zod. Di scene trailer terlihat bagaimana Supergirl bisa memojokkan General Zod dan menghancurkan armornya. Tapi nggak lama setelah itu terlihat Supergirl yang juga terlihat melemah. Ini bisa jadi tanda kalau Supergirl mungkin bakal dikalahkan sama General Zod. Nah, berikutnya kita juga bisa ngeliat scene flashback dari Barry Allen di dua timeline yang berbeda. Pertama, di timeline DCEU yang menunjukkan bagaimana Barry yang masih kecil melihat bagaimana ibunya meninggal di pangkuan ayahnya. Dimana di scene ini diiringi sama dialog dari seorang wanita yang kedengarannya adalah love interestnya Barry Allen, yaitu Iris West. Iris kasihan sama Barry dan bilang, "Aku nggak bisa ngebayangin apa yang kamu udah hadapi. Kamu udah kehilangan kedua orang tuamu di satu hari." Ini nge-refer ke Barry yang kehilangan ibunya yang meninggal dan ayahnya yang dipenjara karena diduga sebagai pembunuh ibunya, padahal nggak bersalah. Nah, di film ini Henry Allen, ayahnya Barry Allen sendiri, diperankan sama Ron Livingston yang menggantikan Billy Crudup yang sebelumnya memerankan karakter ini di film Justice League. Sedangkan di alternate timeline, di sini ditunjukkan bagaimana Barry sejak kecil hidup bahagia sama ibunya Nora yang bisa lolos dari kematian meskipun Barry nggak punya kekuatan dan bumi yang sekarang terancam sama General Zod. Terdengar juga suara yang manggil Barry dengan panggilan sayangnya, yaitu Monkey, dan ini relate dengan foto yang sekilas menunjukkan Barry yang foto sama keluarganya dengan gaya ala-ala monyet. Nah, di dua scene flashback ini kita bisa ngelihat Barry memakai dua kaos dengan warna yang berbeda, yaitu biru polos dan kuning dengan gambar kartu Scooby-Doo. Di mana Barry dengan kaos biru polos merupakan representasi dari tragedi yang dialami Barry sekaligus warna dari kekuatan super speed-nya. Sedangkan kuning melambangkan keceriaan Barry di alternate timeline dan warna dari Speed Force yang berhasil diakses sama Barry di film ini. Nah, warna kuning juga erat kaitannya sama karakter Reverse Flash yang di komik menjadi musuh Barry dan penyebab kematian ibunya. So, apakah ini jadi tanda kalau Barry di alternate timeline bakal mengikuti jejak Reverse Flash sebagai villain di filmnya nanti? Ya, we'll see about that later lah ya. Scene kemudian memperlihatkan bagaimana proses Barry bisa bertime travel ke masa lalu dan pindah ke alternate timeline. Ini dimulai dari Barry yang menggunakan kekuatan super speed-nya untuk mengakses Speed Force, salah satu kekuatan kosmik yang berbasis kepada kecepatan dan pergerakan yang memungkinkan penggunanya untuk bisa mempengaruhi ruang dan waktu.
Nah, di momen ketika Barry menggunakan Speed Force, terlihat Flash yang melewati beberapa cincin energi berwarna orange yang sepertinya adalah representasi dari berbagai timeline yang dilewati sama Barry. Dimana di komiknya diceritakan saat Barry berusaha untuk merestore timeline dengan melakukan perjalanan di Speed Force, Barry juga digambarkan melihat 3 timeline yang berbeda dari universe DC, Vertigo, dan juga Wildstorm. Tapi anomali akhirnya terjadi di akhir perjalanan Barry di Wildstorm, di mana cincin energi secara tiba-tiba berubah menjadi biru yang sepertinya menjadi awal mula bagaimana Barry bisa terlempar ke alternate timeline yang tercipta karena flashpoint yang dia buat. Scene selanjutnya menunjukkan kita bagaimana dia berhasil melakukan time travel ke masa lalu. Ditunjukkan dengan Barry yang melihat versi kecilnya keluar rumah yang digambarkan dalam sebuah timelapse dengan langit yang berubah dari pagi ke malam. Berikutnya kita juga bisa melihat Flash dari DCU yang datang ke kota Metropolis, di mana di sini dia melihat bagaimana pasukan Zod yang udah mulai memproses terraforming yang momennya sekilas mirip kayak prolog yang muncul di film Batman vs Superman. Scene kemudian berpindah menunjukkan seorang yang anehnya malah mendekat ke arah kehancuran, di mana di belakangnya kita bisa melihat sosok yang menggunakan kostum DIY yang sepertinya adalah alternate Barry yang belum dapat kostum Flashnya dari Batman. Scene berikutnya terlihat General Zod dan pasukannya yang kelihatan menyerang sebuah gurun. Di film Man of Steel, gurun ini jadi tempat pemerintah Amerika menyerahkan Superman ke General Zod. Bedanya karena di film ini gak ada Superman, gurun ini justru jadi lokasi final battle antara Flash dan geng melawan pasukan General Zod. Berikutnya sih nunjukin bagaimana serangan pasukan Zod menghancurkan sebuah rumah sakit Gotham bernama Martha Wayne Institute. Sesuai namanya, rumah sakit ini dibangun sebagai bentuk penghormatan buat mendiang ibunya Bruce Wayne, yaitu Martha Wayne. Nah, di momen hancurnya bangunan ini kita bisa melihat Flash versi DCU yang di sini menggunakan kekuatan super speednya untuk mengevakuasi gedung. Yang di sini momennya mirip-mirip kayak Flash saat menghadapi Stephen Wolf. Lanjut di scene lainnya terlihat Supergirl yang ngejelasin soal simbol superhero-nya yang mengadaptasi sigil dari House of L di Krypton, dimana simbol ini sering dikira sebagai huruf S sama orang-orang karena memang bentuknya mirip huruf S. Nah, seperti yang dijelaskan Superman di Man of Steel, sigil ini kalau di planet Krypton diartikan sebagai harapan. Tapi di scene ini terlihat kalau Barry udah tahu artinya sebelum Supergirl ngejelasin karena mungkin dia udah dijelasin sama Superman langsung saat masih satu tim di Justice League. Kita juga bisa ngelihat Supergirl yang menggunakan kekuatan super flight-nya untuk terbang menembus batas suara, seperti yang dilakukan sama Superman yang ada di film Man of Steel. Scene lalu berpindah memperlihatkan kita shot close up dari karakter Batman Keaton yang di sini ngucapin catchphrase ikoniknya di film Batman 1989 saat Bruce Wayne ngadepin Joker versi Jack Napier. Nah, kalau kita perhatikan kostum yang dipakai sama Batman di sini, terlihat Batman Keaton menggunakan gauntlet besar di kedua tangannya, yang sepertinya terinspirasi dari kostum heavy armor dari Batman di komik The Dark Knight Returns yang digunakan untuk ngelawan Superman. Nah, trailer lalu menunjukkan kita salah satu momen ikonik di filmnya ketika Batman dan Batwing-nya tiba bersama Supergirl dan juga dua Flash di lokasi final battle untuk melawan Zod. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana dua Flash yang memakai kostum yang berbeda, di mana si Flash dari DCU menggunakan kostum Flash versi upgrade yang dibuat sama Batman versi Ben Affleck, sementara Flash dari alternate timeline ini memakai kostum Flash yang dimodifikasi dari kostum Batman Keaton tahun 1992 yang dicat merah dan dikasih ornamen ala The Flash. Selain itu kita juga bisa melihat dua Flash ini mengeluarkan warna kilatan listrik yang berbeda saat menggunakan kekuatan Speed Force-nya, di mana si Flash versi DCU ini mengeluarkan kilatan listrik berwarna orange, sementara si Flash versi alternate timeline menggunakan kilatan berwarna biru. Nah, perbedaan warna ini mungkin disebabkan karena kemampuan dua Flash ini yang berbeda dalam menggunakan kekuatan super speed-nya, di mana si Flash versi DCU ini udah bisa menggunakan kekuatan super speed-nya untuk mengakses Speed Force untuk melakukan time travel, sedangkan Flash versi alternate timeline ini masih menggunakan kekuatan super speed-nya hanya untuk bergerak lebih cepat saat bertarung. Atau perbedaan warna ini juga mungkin terjadi karena ciri ikonik dari Speed Force yang bisa diakses kedua ini juga berbeda. Next, scene pindah memperlihatkan kita Batman Keaton yang terbang dengan Batwing bersama dengan dua Flash ke sebuah daerah pegunungan salju. Ini adalah tempat Kara ditahan sama tentara Rusia, dimana seperti yang kita lihat di trailer sebelumnya, misi ini berhasil dengan Kara yang akhirnya bebas dan membantu Batman untuk mengalahkan para tentara yang berjaga di sana. Di komik Flashpoint, salah satu momen penting adalah bagaimana Thomas Wayne membantu Barry Allen untuk mendapatkan kekuatan super speed-nya kembali, dimana ini dilakukan dengan mengikat Barry ke kursi listrik dan membuat dia tersetrum dalam level yang hebat dengan bantuan sambaran petir. Ini dilakukan untuk mengulang proses Barry mendapatkan kekuatannya yang dia dapat setelah tersambar petir di lab.
Hal yang sama juga terjadi di sini, di mana Batman Keaton terlihat membantu Barry versi alternate timeline untuk mendapatkan kekuatan super speednya dengan menyetrumkan dia menggunakan kursi listrik. Tapi seperti di komiknya, kayaknya percobaan ini bakal gagal karena di trailernya kita juga bisa melihat Barry versi DCU memegang sebuah tangan yang terbujur lemas, yang kayaknya adalah tangan Barry versi alternate timeline yang abis disetrum. Barulah setelah itu, di scene lain terlihat Supergirl yang membawa Barry yang masih lemes ke langit saat lagi hujan petir, yang sepertinya adalah momen Barry bakal mendapatkan kekuatannya karena disambar sama petir langsung atau sama geledek. Scene berikutnya kita melihat Barry yang dikelilingi sama Speed Force biru saat dia melihat foto keluarganya. Ini adalah awal mula dia menggunakan Speed Force untuk bertime travel ke masa lalu dan mencegah kematian ibunya. Tapi sebelum bertime travel, Barry sepertinya meminta nasihat dulu sama si Batman Ben Affleck yang memotivasi Barry kalau traumanya lah yang membuat mereka seperti sekarang dan kita seharusnya tidak merubah hal itu. Pokoknya jangan sampai tragedi ini merubah siapa dirimu. Scene pun berlanjut memperlihatkan aksi Batman versi Ben Affleck di universe-nya, yang sepertinya ini terjadi di awal film ya. Dimana di sini terlihat bagaimana Ben Affleck menggunakan batsuit yang terinspirasi dari kostum Batman klasik berwarna abu-abu dan biru dari komik. Nah, di action scene ini kita juga bisa ngelihat bagaimana Batman menggunakan Flying Fox, pesawat carrier besar yang di film Justice League dia gunakan untuk mengangkut para member dari Justice League ke tempat Steppenwolf. Nah, Batman kembali menggunakan kendaraan Batcycle-nya yang sebelumnya merupakan bagian dari kendaraan Batmobile. Terlihat juga bagaimana Batman menggunakan grapple gun dan Batcape-nya untuk bisa bermanuver bebas di udara. Scene berikutnya kita bisa ngelihat bagaimana General Zod menggunakan Kryptonian Battle Armor buat menyerang Batman yang ada di Batwing. Ini akhirnya membuat Batman harus kabur dari Batwing dan menggunakan Batcape-nya untuk bisa mendarat dengan aman. Trailer ini juga menunjukkan kita beberapa key detail yang menunjukkan bagaimana dua Barry Allen berdebat saat memasuki universe Speed Force, di mana si Barry versi DCU berargumen kalau apapun yang kita lakukan kita nggak akan bisa memperbaiki ini, dan ini disambut dengan Barry versi alternate timeline yang kelihatan marah dan di sini bilang nggak ada satupun yang boleh mati. Dilihat dari momen ini, ada kemungkinan pilihan dari Barry versi alternate timeline ini dia kekeh tidak mau membiarkan ada yang mati. Dan ini sepertinya bakal membuat flashpoint baru yang akan mengarahkan Barry untuk menjadi sosok yang lebih jahat dan bertentangan sama Barry versi DCU. Ini mirip-mirip lah kayak si Reverse Flash, dimana tujuan utama Barry ini adalah untuk mencari segala possibility untuk menyelamatkan timeline-nya tanpa korban sedikit pun. Karena untuk menyelamatkan timeline ini kayaknya si Barry versi alternate timeline harus membuat sebuah pengorbanan. Entah itu merelakan ibunya yang harus mati, atau justru merelakan rekan-rekannya which is Batman Keaton atau Supergirl yang mati. Yang di trailer ini udah kelihatan gesturnya kalau mereka bakal tumbang saat ngelawan General Zod. Kemungkinan Barry bakal menjadi sosok Reverse Flash juga didukung sama rumor yang menyebutkan soal kemunculan sosok Dark Flash. Di komik, Dark Flash sendiri adalah nama lain dari tim The Lightning Knight yang terdiri dari para speedster yang datang dari Dark Multiverse dan beraliansi dengan Batman Who Love. Nah, ini adalah Batman versi darknya Bruce Wayne lah. Nah, mereka punya tujuan untuk memburu para speedster di Flash Family dan mengambil kekuatan Speed Force-nya mereka. Nah, kalau di filmnya, Dark Flash dirumorkan bakal menjadi versi jahat dari Barry versi alternate timeline yang menjadi gila setelah bertahun-tahun mencari cara untuk menyelamatkan timelinenya tanpa korban sama sekali, yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk membunuh Flash versi DCU sebagai satu-satunya cara yang dia percaya bisa menyelamatkan timelinenya. Terlepas dari konflik yang bakal muncul di film ini, ujung-ujungnya seperti di komik, si Barry versi DCU ini kayaknya bakal merestore timeline dengan mau nggak mau membuat ibunya kembali mati seperti seharusnya. Dimana di trailer ini kita ditunjukkan bagaimana Barry versi DCU kelihatan mengucap perpisahan terakhir dengan ibunya, sebelum dia ini menggunakan Speed Force untuk bertime travel dan mengembalikan semua seperti semula. Berikutnya trailer kemudian lanjut dengan memperlihatkan kita transisi logo dari Batman Keaton, lalu Batman versi Ben Affleck, emblem Superman dan logo petirnya Flash. Dan ini menjadi bagian dari title dari film The Flash. Dan trailer ditutup dengan action sequence yang menunjukkan bagaimana Batman dan dua Barry Allen yang bersiap terjun payung dari Batwing yang momennya mirip-mirip kayak di film MCU. Dan setelah itu kita bisa ngeliat momen Batwing yang terbang pas dengan posisi bulan yang merupakan referensi dari momen ikonik di film Batman 1989.
So itu dia semua hal yang bisa kita breakdown dari trailer kali ini. Kalau ada kurang-kurang kalian bisa tambahin di komen, atau kalian punya teori sendiri, kalian bisa tulis, penuhi semua kolom komentar di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.